Sahabat usia Mas, pada beberapa hari yang lalu kita teringat akan bencana banjir, baik itu di Jakarta, di Bekasi. Nah, dari peristiwa banjir yang ada di Jakarta dan Bekasi ini, semua pejabat negara, ya, semua pejabat negara maksud saya itu para pimpinan pucuknya saja. Untuk yang di Jakarta itu gubernur daerah khusus Jakarta, lalu yang di Bekasi berarti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Presiden pun juga hadir di dalam peristiwa banjir itu. Nah, kesemuanya ini datang melihat, memantau itu. Nah, apa yang dilakukan oleh tiga orang ini tentu caranya berbeda-beda. Ya. Kalau Pak Presiden datang ke lokasi itu menggunakan sepatu boot warna kuning yang tinggi, ya. Jadi dia bisa berjalan kaki langsung menemui kepada masyarakat. Ya. Dan untuk Deddy Mulyadi, ya, dalam hal banjir ini nyemplung ke dalam air, masuk ke selokan, masuk ke kali, menariki sampah-sampah yang menghambat jalannya atau aliran sungai atau aliran kanal-kanal yang menyebabkan banjir, ya, yang menyebabkan air tersumbat sehingga terjadi banjir. Sementara itu untuk Pramono itu justru naik helikopter, ya. Nah, tentu ini semua mempunyai maksud yang berbeda, ya, karena memang cakupannya luas. Memang kalau dilihat dari atas itu akan kelihatan secara persis daerah-daerah mana yang mengalami banjir. Nah, tentu saja ini membuat banyak netizen yang nyinyir gitu. Apalagi wakil gubernurnya ketika meninjau, ya, banjir itu, ya, dia menggunakan perahu karet lalu ditarik oleh petugas, ya, kayaknya seperti orang yang yang dievakuasi gitu. Nah, tentu saja ini bisa membuat suatu lelucon, suatu sindiran, suatu kritik, ya. Apalagi para kritisi-kritisi di bidang netizen ini, wah, luar biasa, mengkritiknya bisa habis-habisan. Lawang presiden aja datang langsung, ya, ke masyarakat, lah kok yang satunya naik helikopter. Banjirnya itu di atas atau di bawah sih? Itu mungkin protes dari seorang netizen. Makanya ketika ada di atas, ada yang berceloteh begitu, ya. Nah, celotehan ini ya turun aja Pak, turun aja, karena banjirnya ada di bawah, bukannya ada di langit. Itu luar biasa. Begitu halnya dengan ini. Kalau ketiganya dipadukan, sebetulnya merupakan kerjasama yang baik loh. Pak Presiden Prabowo itu kan orangnya tegas, bicaranya jelas, ya, mengandung makna yang tidak tersirat. Ya, semua orang langsung tahu apa yang dimaksudkan. Jadi diibaratkan presiden itu pada saat datang ke masyarakat itu memberikan komando. Siapa yang diberi komando? Tentu bukan masyarakatnya. Yang diberi komando adalah staf-stafnya yang ada di bawahnya, ya, seperti Menteri Lingkungan Hidup, seperti pembangunan perumahan rakyat, ya, dan masih banyak lagi karena memang banjir ini harus ditangani secara holistik, ya. Lalu Deddy Mulyadi yang tadi terjun nyemplung ke air langsung berbasah-basahan, ya, dia adalah seorang eksekutor, ya, dia ikut langsung menarik sampah, ya, ini pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu Pramono, ya, ini melalui tinjauan yang
dari helikopter yang ada di atas itu kan dia bisa membuat catatan-catatan daerah-daerah mana yang perlu mendapat penanganan secara khusus. Nah, tentu dia juga memberikan komunikasi, menyampaikan komunikasi, bertelpon-teleponan dengan para pejabat yang berwenang dalam hal menangani banjir. Ya, ya tentu saja pejabat-pejabat di tingkat provinsi itu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ketiga tokoh itu kalau disatukan menjadi satu, sebetulnya menjadi sebuah kekuatan yang besar. Ya, jangan sampailah dinyinyiri hanya gara-gara eh, presiden turun langsung ke bawah dengan sepatu boot yang tingginya, lalu Pak Pramono naik helikopter dan Pak KDM nyemplung berbasah-basahan ria. Ini janganlah. Ini merupakan kolaborasi yang sangat bagus di dalam menangani bencana alam banjir ini. Ya. Dan banjir ini juga merupakan uh, akibat dari cuaca, ya, cuaca ekstrim. Ya, cuaca ekstrim ini hujannya lebat, ini akibat juga apa adanya El Nino itu sehingga menyebabkan ada curah hujan yang tinggi. Tapi sebenarnya kan masyarakat, para pejabat itu tahu bahwa sudah ada peringatan dari lembaga BMKG itu. Nah, tentu saja sebetulnya kalau bisa diantisipasi kapan mulai ya, akan terjadi hujan yang besar, ada hujan yang ekstrim. Ya. Baru setelah terjadi, para pejabat ini memberikan instruksi untuk merekayasa, memodifikasi cuaca. Ya. Jawa Barat sendiri juga baru pertama kali ini ya KDM yang memberikan pembuatan modifikasi cuaca. Nah, tentu saja pembuatan modifikasi cuaca ini butuh dana yang cukup besar. Tapi dana yang besar ini sebetulnya nggak sebanding dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Apa yang dialami masyarakat dalam kerugian material maupun non material. Ya, yang material kan ada banyak, mungkin pakaian, mungkin rumah rusak, mungkin mobil, motor. Begitu selesai banjir, mungkin sampah-sampah berserakan juga harus dibersihkan. Lalu ke akibat berikutnya yang dialami kerugian oleh masyarakat itu tentang bau yang nggak sedap dari sampah-sampah yang belum bisa diambil oleh pemerintah lagi. Nah, ini semua sebetulnya Pak Prabowo, Pak KDM, Pak Pram, ini merupakan satu kesatuan. Kalau dia bisa bertiga ini bersatu mengatasi hal-hal yang krusial, tentu sangat cepat. Ya. Presiden dengan ketegasannya memberi komando, begini, begini, begini. Ya. Lalu stafnya langsung bergerak. Sementara itu yang Pramono membuat pemetaan, ya, lalu disampaikan dan mungkin juga bisa dieksekusi oleh presiden dalam memberikan komando. Begitu halnya dengan Pak KDR. Ya. Jadi seperti apa ya akhirnya? Ya seperti tiga serangkai yang luar biasa di dalam menangani bencana. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ketiga tokoh yang terjun langsung ke masyarakat yang mengalami banjir yang cukup besar itu. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di bagian yang lain. Bye-bye.